Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bukan video pembelajaran terkait latihan dasar if. Ya, latihan dasar if. Oke. Secara sederhana, if itu dilakukan atau digunakan ketika kita mempunyai sebuah pilihan. Ya, jadi fungsi if itu ya, itu dilakukan jika kita memiliki sebuah pilihan. Dalam kehidupan nyata itu misalnya adalah kalimat iya, ya dan tidak, seperti itu ya. Ya tidak, seperti itu. Terus ada apa lagi? Itu variasi. Jadi itu adalah dua pilihan, menjawab ya atau tidak. Kalau cuma pilihannya ya berarti dipaksa, ya dipaksa bukan pilihan, ya. If ya. Ini kalau di fungsi di Microsoft Access if-nya ada dua ya seperti itu. Kemudian ke dalam pembuatan if itu dia tuh punya semacam aturan-aturan, ya ada beberapa aturan. Apa saja aturannya? Sederhananya ini, saya udah sempat rangkum ya. Ini contohnya saya sini sebelum nanti masuk ke tempat yang lebih jauh ya. Oke, ada aturan-aturan yang ada ya sama ya tadi nih udah ya poin 1 nih udah. Ya, ini saya tulis mungkin di sini. Saya tulislah sini 1. Tadi contohnya ini nggak perlu, kemudian di sini 2 nggak perlu, ya Ctrl Z sama lah ya aturan di if ini bunyinya ada beberapa. Ini penting ya, kelihatan sepele ya, tapi kita juga wajib tahu ya. Ya, jika pilihannya 2 maka if-nya 1. Ya tadi contohnya ya dan tidak, ya if-nya 1. Nah, nanti ada kaitan if itu sebetulnya namanya kurung tutup. Ya, mungkin udah pernah pelajari di video yang fungsi teks ya. Mungkin tentang fungsi tutup itu penting banget. Terlanjut jika pilihannya 4 ya, maka if-nya 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini nggak ada pilihan kedua. Seperti itu. Oke. Nah, sederhananya gimana? Kalau logikanya lagi, misalnya dan dia yang namanya if itu ya tadi ini iteran tentang if jika pilih 2 if 1 jika 3 ini ketuker ya yang 2 dan seterusnya. Kemudian logiknya seperti apa sih? Logiknya itu kalau dibuat misalnya gini sederhana, bahwa kemarin sempat saya tanya siapa yang menjadi kaprodi di prodi administrasi perkantoran di vokasi, disebut ya Pak Istiadi. Logikanya adalah kalau ada Pak Istiadi maka dia kaprodi. Jikalau yang datang ke ruangan itu Sancoko, kaprodi nggak? Bukan. Itu logikanya. Digambarkan ada seperti ini. Jika, ya, ini buat gampang aja ya, pencontoh penarasian misalnya kaprodi AP itu adalah Pak Istiadi. Ya, gimana implementasi dari Excel adalah seperti ini. Saya akan sama dengan ya if, oke ini jangan ini saya kasih kutip ya, sama dengan if apa? If cell-nya ya, konkret ya nanti karena kita kan coba selesaikan di kasus ini ya. Kita selesaikan di kasus baju ini. Ya, misalnya tadi ada selnya apa? Jika si sel berisi namanya Istiadi, ingat ketika kita berhadapan dengan teks dikasih kutip. Jika dengan Istiadi, maka ini jawabannya sederhananya. Dia sebagai kaprodi. Kalau yang lain gimana? Ingat ini pilihan kaprodi dan bukan kaprodi ya. Misalnya ya. Berarti kalau yang datang Sancoko, yang datang adalah mana si siapa namanya? Paradit, dia bukan kaprodi tapi sebagai Kaleb. Itu ya. Nah, ini contoh implementasi ya. Sekarang itu contoh bagaimana implementasi penggunaan if ya. Jadi if sel Istiadi, apakah sel itu isinya Istiadi? Kalau Istiadi maka kaprodi.
Berarti kalau bukan selain Istiadi, bukan kaprodi, ya. Kemudian kita coba ke kasusnya. Kasusnya adalah tentang tadi kita lihat di kasus atas adalah ukuran baju ya. Misalnya di sini ada Budi Sanjaya, Alia, Zahra, Arif, Tia, dan seterusnya. Kasus ya. Jadi kasusnya seperti itu. Misalnya saya pengen nyiptain S dan bukan S. Ingat, saya hanya punya pilihan S dan bukan S. Kita bisa tahu dong pasti ukuran baju itu S itu kecil atau small, M itu medium, L itu besar, XL itu extra large atau extra besar seperti itu ya. Gimana implementasinya? Jadi saya pengen taruh di sini, bikin keterangan S. Artinya nanti kalau di sini akan tertulis kecil, yang lainnya bukan S. Paham ya? Ya, sama kayak logika yang tadi, lihat if self Istiadi, jawabannya ya. Jadi kasarnya si Istiadi itu sama dengan apa? Ya, itu gambarannya. Nah, kita ketik ya di sini. Langsung if self sama kayak tadi. Mana yang kita mau cari ini? Walaupun S-nya ada di bawah, jangan kamu cari ke sini. Jangan, tapi tetap harus ada di sini. Gitu ya. Kemudian apa? If cell sama dengan dibilang apa? S. Ingat kalau sifatnya teks dikasih kutip. Kalau angka jangan dikasih kutip. S maka titik koma dia adalah kecil. Kemudian berarti apa? Lihat pilihannya S dan bukan S. Jadi hanya ada satu if. Ya, ini contoh tadi. Maka kita tulis bukan kecil. Kalau udah selesai kita tutup. Ingat ya, kalau kita masih begini, masih keluar kayak komen, berarti kita masih kurang tutupnya. Seperti itu. Ingat ya pelajaran waktu fungsi teks. Nah, ini ada sesuatu yang salah nih. Nah, koma dan nah ini nih, speli mata saya nih, kriti ya. Enter. Oke, ini tutup. Ini lupa nih, kutip nggak kutip ini penting ya, nggak usah buru-buru dulu. Akan kecil. Benar ya jawabannya? Kecil. Oke, benar ya. Oke, kemudian yang aturan atau keterangan keseluruhan. Nah, ini macam-macam ya. Ini sebenarnya ada ya keseluruhan, tapi saya nggak nyontohin yang keseluruhan. Saya kasih kasus contoh lagi video keduanya tentang kasusnya adalah M dan S. S berarti dia kecil, M itu sama dengan sedang, kemudian L sama dengan cukup 3 aja. Kasus anggaplah kalau dianggapnya sebagai kasus ke-1 gitu ya. Di sini kasus 2. Oke. Sebenarnya dulu. P gitu ya. Kemudian ingat berarti ini pilihan ke-1, pilihan kedua, pilihan ketiganya bukan duanya. Maka berarti pilihannya ada 3. Oke, kira-kira kalau kita lihat kasus ini masuk ke aturan mana? Lihat aturannya ya. Aduh, kuning kenapa ya? Selalu kuning. Hijau deh. Adem saya ini yang ademan. Ya, kasusnya 1, 2, 3 berarti dia memiliki 3 buah pilihan. Maka ambil yang ini. Maka if-nya akan muncul 2. Ketikin aja sama kayak tadi, if ke sel-nya sama kasusnya C, S, kasih kutip, S itu adalah jawabannya apa, kutip lagi adalah kecil, titik koma, if berikutnya, ke sel ini lagi, apa yang keduanya, ya sama dengan ya, ini sama dengan M, kasih titik 2, oke, kemudian kita kasih sedang, kutip, aduh jangan lupa ya, kutip, kemudian
titik koma nggak perlu ada if lagi. Lihat aturan tadi ya, if-nya hanya 2. Kemudian jawabannya tadi yang terakhir ya, bukan keduanya, kutip tutup. Tapi belum selesai, lihat ya, belum terus tutup, belum selesai, baru nutup yang satunya, tutup lagi. Ini berarti kita berikan enter. Sedang kecil. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus bonus. Kasus bonus. Oke, kita ke kasus bonus yang 3-nya itu full keterangan murni. Jadi bonusnya bonus ya. Jadi suatu saat kita punya sebuah identifikasi ya, sebuah ya, identifikasi lah ya istilahnya, identifikasi. Jika misalnya kalau L itu sebutnya identitas laki ya, dia laki, dia dapat payung ya. Jika P dia itu wanita, bukan pria ya, salah nggak pria, bukan. Gitu. Nangkap ya, ingat berarti ada berapa pilihan? Ini 2 pilihan, berarti ini adalah menggabungkan antara dua buah pilihan ini 2. Tapi di sini lihat kode L dan P ada di tengah-tengah ya, karena dia ada di tengah-tengah maka kita akan memasukkan, saya bukakan dulu. Ingat, kasus ini berarti dia sama dengan pilihannya ada 2 dan mengambil kategori dari kode. Ya, saya ingat. Kode itu berarti yang di sini CL. Nah, ini CL ini ada di tengah-tengah. Ya, gimana implementasinya? Sama kayak tadi, berarti ini if-nya hanya 1, tutupnya nanti 2. Sama dengan if kurung buka. Lihat kita mengambil ini ada di posisi tengah. Berarti mid ya, karena kita mengambil logiknya. Ini ada fungsi logical text-nya atau ngambil cell text-nya. Mid kurung buka, lihat ini ya, teksnya mana, start number urutan keberapa nih, kedua ya, CL L nya tadi 2 yang diambil L nya doang ya enggak, berarti dia 1 karakter. Sama dengan kita kutipin dia itu laki, kalau laki dia dapat namanya payung. Terus yang keduanya perempuan ya, perlu if enggak? Tidak perlu, cukup tadi, berarti langsung terakhirnya adalah bunga. Tutup, kita enter, benar nggak? Dapat bunga. Wah, ada yang salah ya, kita edit dulu, sorry, salah ya. Kenapa nih kok di sini tulis laki, kecuali kita menekan L, berarti L saja, enter. Nah, ya tadi lakinya mulai jadi aneh ya, benar, jadi Alia misalnya di sini dapat bunga. Tia ya karena cewek juga dia salah, ini payung. Jadi tadi salahnya gara-garanya kalau amatif saya nulis laki, bingung lakinya mana. Kalau kita tarik juga kan jadi bunga semuanya. Paham ya buat teman-teman? Oke. Kita lanjut atau kita coba identifikasi, karena ini supaya kita nggak penasaran nih kok tiba-tiba nggak kode aja. Tapi sekarang kita gimana mengidentifikasi ke jenis kelamin dari kode ya, seperti itu. Oke, sorry, jangan. Itu udah cukup lah ya, saya pikir. Tapi saya mau insert, misalnya saya tulis, bentar set. Kok jadi delete ya? Maksudnya insert cell to right. Nah, saya tulis ada kota, ya. Kota misalnya Depok, Bandung misalnya gitu ya. Oke, kemudian Arif ini Bojong.
kemudian ada Bogor, kemudian saya pengen insertin lagi ini. Kalau tadi adalah oke, ke right, ada kota, ada jenis kelamin. Ya, tadi udah pakai fungsi teks ya. Kalau sekarang nih agak beda nih. Ini saya tulis langsung ya tadi, harus tadi pakai if ya. Atau kita coba misalnya kita identifikasi dia L, P dan sebagainya. Yang tadi sama kayak sebelahnya. Ingat latihan lagi, mid kemana? Mid ke sini, urutannya kedua gitu ya. Ambil satu karakternya jika dia adalah L, maka dia titik koma adalah pria. Selebihnya adalah wanita. Kita tes dulu ya. Tutup. Ya, mudah-mudahan paham ya. Bener ya? L pria, P-nya wanita. Bener ya? Wanita, pria. Oke, sekarang ini bonus. Ini ada bonus yang kedua. Ini saya hide dulu supaya nggak bingungin. Komen. Sekarang saya pengen lagi bonus yang selanjutnya, tapi menggunakan yang namanya fungsi n. Ya, jadi di sebuah karakter itu ada namanya, ini masukin dulu, insert right. Kalau tadi adalah bonus misalnya kedua, saya tulis ini bonus 1. Jadi di salah satu karakter di Excel ada fungsi n dan or. Bedanya apa? Bedanya n dan or itu adalah kalau n itu adalah wajib, kalau or itu tidak wajib. Ctrl Z tadi ya. Kalau n bermakna n itu wajib dipenuhi, sedangkan or wajib salah satunya saja dipenuhi, salah satunya saja gitu ya. Gitu ya. Wajib misalnya saya mau nyari sekretaris atau menjadi istri atau menjadi suami, dia harus menjaga sholat 5 waktu gitu ya misalnya. Atau jangan deh ya, tadi ya sholat 5 waktu boleh lah, ini contoh aja ya. Sholat 5 waktu gitu misalnya, terus perempuan gitu ya misalnya. Tapi misalnya ada sholat waktu tapi yang datang cowok, ya nggak diterima. Itu contoh ya, contoh sederhana. Oke, tapi kalau or di misalnya salah satu tadi dia cewek gitu ya, misalnya cewek saja memenuhi, terus dia nggak ini ya, misalnya nggak 5 waktu, misalnya nggak sholat 5, tetap diterima. Oke, sekarang ke bonus ini kasusnya adalah ada 2 syarat, bahwa dia wanita dan dari Bandung. Misalnya gitu ya, ini contoh aja ya. Saya show biar kamu teman-teman paham. Gimana caranya? Ingat, saya mau ngambil ini dan ini. Ya, ini dan ini. Ini ingat wajib ya. Jadi kalau dia wanita Bandung, dia akan mendapatkan bonus. Gimana caranya? If and, hati-hati ya. If and logikal 1 ya. N-nya itu sama dengan wanita, karena saya mau cari wanita dan Bandung ya. Kutipin wanita. Ya, ikutin pengaruhnya, titik koma, logikal kedua. Ingat ya, kalau n, jadi if n, sel apa yang diminta syaratnya, kemudian logika keduanya apa ya. Logika keduanya apa? Katanya tadi carinya yang orang Bandung ya. Jikalau dia adalah orang Bandung ya, jika adalah dia dan ini apa? Dipenuhi, dia mendapat yang namanya bunga lagi, mawar misalnya.
tidak. Oke, dan oke, kalau segini kita lihat tes. Lihat ya baik-baik. Dia N itu N waktu Nita dan Bandung untuk jawaban ini. Sedangkan selanjutnya adalah tidak dapat karena emang pilihannya cuman 2, tapi dengan kombinasi if dan and. Kita enter, jalan nggak dapat jalan. Kenapa nggak dapat? Karena dia pria. Mawar. Oke, kenapa yang ini nggak dapat kira-kira? Ya, teman-teman pasti tahu karena sebabnya dia orang Bogor, tidak terpenuhi syarat. Itu aja saya pikir untuk sesi terkait fungsi if dasar.